Wedar cinta untuk sang kesatria. Leluhur mengajarkan bahwa patah hati itu baik. Kenapa demikian? Saya mencoba mempelajarinya dalam pengalaman dan menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman diri sendiri, teman, atau melihat kenyataan, mensinkronkan dengan segala kata mutiara, kata penguatan, semangat, energi yang dihasilkan, yang intinya memang benar, karena sulit sekali untuk menerima. Waktu pertama saya berusaha mendalami arti kata tersebut, patah hati itu baik, pasti jawabannya begini, apa tuh mon, patah hati kok baik? Ternyata saat kita mengalami ujian pada tahap itu memang syarat dengan makna dan hikmahnya memang sangat luar biasa. Karena dari patah hati kita akan menemukan harapan bahwa kita akan menemukan yang terbaik. Selama kita percaya itu adalah ujian dan kita dalam pengawasan leluhur, bahwa patah hati tersebut, bahwa ketidak dipersatukannya sebuah cinta itu karena bimbingan alam, bahwa dia bukan untuk kita. Mungkin kedepannya itu karena tidak ada kecekcokan meskipun cinta, karena memang bukan tutupnya ibarat botol itu, jadi akhirnya akan jatuh ke yang hal menyakitkan. Patah hati itu beda dengan sesuatu yang menyakitkan, karena patah hati mengajarkan kita untuk menjadi kuat, pribadi lebih baik, menerima kenyataan, membuat kita tidak sombong. Terkadang untuk orang-orang tertentu cinta itu menurutnya adalah mudah, tapi cinta tidak semudah itu. Mungkin karena dikaruniai fisik yang baik, dikaruniai materi yang baik, dikaruniai sesuatu yang membanggakan atau kemampuan atau daya tarik, simpatik seperti itu. Dan semua itu akan menimbulkan menjadi kesombongan. Segala yang keturutannya, dan itu sangat tidak mengajarkan tentang kerendah hatian, karena patah hati itu mengajarkan kerendah hatian, semangat kuat, dimulai dengan gengsi, tapi gengsinya positif. Begini saudara, saya yakin para jiwa yang terpilih, para kesatria di luar sana banyak pasti pernah mengalami patah hati. Kalau belum pernah, berarti Anda masih tahap belajar awal. Sebab patah hati itu adalah pencapaian kenaikan level, dimana saat Anda benar-benar mengalami patah hati, dada akan sesak, akan sulit bernafas, kesedihan yang mendalam, bahkan akan menimbulkan dendam dan sebagainya, sakit hati. Padahal saat kondisi seperti itu, kenaikan level spiritual sedang berproses.
Makanya jantung Anda berdetak kencang, rasa sakit berdenyut, kepala juga berdenyut. Setiap Anda sedang mengalami kenaikan akan menuju kekuatan. Karena dasarnya cinta adalah memberi kekuatan. Kekuatan tiada akhir, tiada batas. Ini sederek. Esensi mencintai adalah cinta itu sendiri. Cinta tanpa syarat, berhubungan dengan ketulusan, tanpa manipulasi, tidak mempertimbangkan untung rugi, itu cinta sederek. Kalau Anda masih memikirkan apa keuntungan saat kita mencintai, berarti itu bukan cinta, tapi obsesi, dan obsesi itu menghancurkan. Karena kebenaran cinta itu tidak ada di sana. Itu adalah ajaran dari leluhur kita. Kita mengetahui sejarah cinta para pendahulu kita, keberhasilan mereka. Keberhasilan seseorang semua dikarenakan pernah mengalami patah hati. Entah itu patah hati apa, dikhianati teman, diremehkan keluarga, atau dikhianati kekasih, atau ditolak cinta. Itu semua mengajarkan ke kita agar mendapatkan cinta tanpa syarat, yang bisa menerima kekurangan kita, menerima kelebihan atau kekurangan dengan biasa, tidak menuntut, cinta tanpa tuntutan. Itu namanya cinta tanpa syarat. Ilmu tertinggi itu sederek. Ketinggian spiritual ditentukan kemampuan kita dalam mengatasi jiwa kita, hati kita, memerangi hati kita dengan damai, kemenangan menerima racunnya cinta. Racun cinta itu baik, karena perlahan, cepat atau lambat akan mengajari kita sesuatu. Mungkin kalau sang kesatria terpilih menikah, sudah mahir. Ujian tertinggi apapun bisa dijalani. Hanya satu ya pasti memerlukan waktu yang panjang, yaitu patah hati atau ujian cinta. Mungkin bagi orang-orang awam yang tidak mengenal cinta, mungkin tidak ada kesempatan dicintai atau mencintai, akan tertawa. Jangan salah, orang yang mentertawakan cinta itu sakitnya itu belum sembuh. Berarti kedalaman cintanya dari sakit itu belum sembuh. Dia akan tertawa atau mentabukan bicara cinta, karena dia ingin melupakan rasa sakitnya. Dia berarti tidak bisa mengatasi, dan itu berarti bukan kesatria. Setiap kesatria meskipun patah hati mengakui dengan berani, karena cinta itu dianggap sebuah anugerah yang mengajarinya untuk menjadi lebih baik, bukan membenci atau anti cinta. Ini sederek mengajari kita untuk lembut, menghargai orang lain, mengajari kita untuk tidak sombong. Jika Anda belum mampu menghormati cinta atau mengakui cinta, Anda belum sampai pada level tertinggi dalam berspiritual. Ngatakan sederek, mugi-mugi wedar kula menika berguna bagi yang menganggapnya berguna atau yang memerlukan yang di level atas tentang spiritual.
Jangan pernah takut dikatakan bucin. Jangan pernah malu. Malu itu baik daripada orang tidak punya malu, tidak bisa punya malu, sudah tidak ada urat malunya, sudah putus urat malunya. Jangan takut akan malu. Meskipun saya takut malu dipermalukan, tapi bukan dipermalukan, tapi malu mengakui cinta karena berhubungan dengan gengsi. Mereka yang malu dikatakan pernah bucin, entah oleh teman-teman, sebenarnya lah teman atau kerabat yang mentertawakan atau menganggap itu suatu hal yang memalukan, mengakui sebuah cinta, karena mereka jelas gagal dalam percintaan. Saya pastikan itu. Orang yang gagal total mencintai atau dicintai, ya mungkin nyek atau tertawa, mereka karena tidak pernah menemukan atau tidak ada orang yang bisa dicintai. Kasihan sebenarnya. Orang yang bangga akan cinta dipastikan ahli cinta, banyak pengalaman di sana. Jadi intinya beranilah, berani jujur, berani mengakui. Itu sifat seorang kesatria, apapun itu. Nggih. Jangan malu nggih. Coba gali terus. Belajarlah untuk berani malu. Atau mengakui. Itu akan menimbulkan aura keluar dari dalam. Boleh Anda percaya atau tidak, tapi coba faktakan dulu. Buktikan. Jangan pernah takut mencoba. Tidak ada waktu terlambat untuk mencoba. Mau gagal tidak, jangan takut, ya. Mangaten kemawon, semoga dimaknainya juga dengan segala kerendahan hati dan kebaikan pikiran. Oke. Berprasangka baik akan ujian dan apa yang akan didapatkan. Sebab yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Hasilnya itu nanti. Penting prosesnya. Kita ikhlas menjalani. Nggih. Makaten kemawon rahayu mugi pinaringan slamet.